Kami tinggikan Engkau Raja kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Saat ini firman-Mu akan hamba sampaikan. Kau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Engkau ambil alih semuanya Tuhan, dari awal, tengah hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saya mengajak kembali sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur pasal 95. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Ya. Firman Tuhan hari ini saya beri tema menghormati Tuhan, ya. Sama dengan perikopnya, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah melihat bersama-sama, membaca bersama-sama firman Tuhan ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11, dan kita menemukan ternyata di dalam Mazmur 95 ini ada firman Tuhan yang berkaitan dengan kitab Keluaran, ya, yang berkaitan dengan kitab Keluaran, di mana bangsa Israel adalah umat yang pernah mengeraskan hati mereka di Meriba. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka kurang percaya kepada Tuhan, padahal mereka sudah melihat begitu banyak perbuatan yang Tuhan sudah lakukan. Nah, saudara, dalam perikop ini firman Tuhan diberi tema hormatilah Tuhan atau menghormati Tuhan. Nah, mengapa sebagai umat Tuhan kita harus menghormati Tuhan? Ini pertanyaan buat kita semua. Namun sebelum saya menyampaikannya, sebelum saya lebih jauh menyampaikan kepada saya dan saudara, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Karena kan ini menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara diundang dalam sebuah pesta pernikahan,
Apa yang pertama Bapak Ibu Saudara siapkan untuk ke pesta? Ayo, Fer-Feran. Apa yang pertama Bapak Ibu Saudara siapkan pada saat saudara mau ke pesta? Baju, ya kan? Nah, dijawab baju. Pasti waktu begitu dapat undangan, ya, urusan jadi pergi atau enggak, urusan belakang, iya enggak? Ya kan? Tapi pasti, waduh, ini ada undangan. Baju apa ya ini ya? Kalau sebagai MC, yang pertama saya lakukan adalah menanyakan kepada ya yang punya gawean, yang punya hajatan, bajunya itu, dress code-nya itu apa? Itu yang saya tanya terlebih dahulu. Karena jangan sampai mereka pakainya warna biru, saya pakainya warna ungu misalnya, tabrakan, gak cocok, ya. Jadi harus ada janjian dulu untuk menghormati yang punya acara. Dengan kata lain, saudara mempersiapkan semua yang berhubungan dengan penampilan saudara untuk menghargai yang mengundang, iya kan, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, nah, dalam firman Tuhan ini saya tidak sedang membahas soal pakaian atau apa, tidak, saya tidak sedang membahas itu. Karena itu konteks yang berbeda yang tidak kita sedang bicarakan hari ini. Tetapi di dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara berkaitan dengan Mazmur 95. Mengapa kita harus menghormati Tuhan? Kita lihat terlebih dahulu dalam ayat yang ketiga dari Mazmur 95. Kita lihat ayat yang ketiga. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dari ayat ini kita sudah tahu, sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada Allah lain yang lebih tidak ada Allah yang lebih besar di dunia ini selain daripada Allah yang kita sembah. Dengan kata lain bahwa yang pertama, mengapa kita harus menghormati Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang besar. Besar bagaimana, saudara? Besar seperti apa? Karena kita tidak melihat wujud Tuhan. Ya, kita tidak melihat secara kasat mata. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu mengalami kuasa Tuhan. Amin. Besar kuasanya, apalagi besar kasih setianya, apalagi besar pengampunannya. Kalau kita berbicara tentang kuasa Tuhan, tentu tidak ada satupun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menghargai Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang besar. Saudara, dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara nggak tahu ada orang-orang mungkin yang berniat jahat dalam pekerjaan saudara, iya kan? Mungkin ditaburkanlah ilmu-ilmu yang saudara nggak tahu, bisa saja. Namanya orang mau niat jahat. Disinilah pentingnya saya dan saudara menghargai Tuhan. Ketika ada hal-hal seperti itu, kita mampu menghadapi. Kita dapat mengatasi semuanya, saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Iya kan? Kita punya Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak belajar menghormati Tuhan, ya, kalau kita tidak belajar menghormati Dia, tidak menganggap Dia Tuhan yang besar di dalam hidup kita, tapi kita menganggap yang lain yang lebih besar di dalam diri kita, itu warning, saudara, itu peringatan buat saya dan saudara. Itu berbahaya. Orang bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan saudara. Orang bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan keluarga saudara. Orang bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan usaha saudara. Kalau ada orang berbuat curang dalam usaha saudara, kalau saudara tidak menghormati Tuhan, orang-orang yang berbuat curang itu saudara tidak akan tahu. Tuhan tidak akan bukakan. Benar saudara? Tapi kalau saudara dengan Tuhan, ada orang-orang yang berbuat curang dalam usaha saudara, pasti dibukakan oleh Tuhan. Itu udah pasti. Karena apa?
Karena kita belajar menghormati Tuhan. Dan kita menganggap atau menaruh Tuhan sebagai Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus menghormati Tuhan? Kita lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Dengan kata lain, saya dan saudara harus menghormati Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya segalanya. Ya, ayat ini jelas mengatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut dialah yang menjadikan dan darat tangannya lah yang membentuknya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya lupa untuk menampilkan ya bagaimana kalau dilihat dari peta itu manusia, dari manusia yang besar sampai keluar planet-planet semua ya. Untuk membuktikan bahwa saya dan saudara tidak ada apa-apanya sebenarnya. Makanya saya heran Bapak Ibu Saudara, ketika kalau ada orang yang meninggikan diri, ketika kalau ada orang yang menyombongkan diri, apa yang perlu disombongkan? Iya kan? Karena firman Tuhan katakan bahwa bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung dari yang paling dalam, terus yang paling tinggi, iya kan? Nah, ayat ini jelas sekali. Bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Laut dialah yang menjadi miliknya. Darat. Dengan kata lain tidak ada yang kita punya sebenarnya. Tidak ada yang dapat mengklaim sebenarnya itu punya miliknya. Ya. Tetapi jangan disalah tafsirkan ya saudara ya. Jangan disalah tafsirkan seperti ada beberapa yang punya pemahaman. Sehingga pergi ke tempat orang, lihat tanah kosong diambil, mulai dirikanlah rumah, pelan-pelan ya. Nah, akhirnya jadi miliknya, mau diusir udah gak bisa lagi diusir. Katanya ini kan bukan punya kalian, ini punya Tuhan ya. Tapi ayat ini bukan mengajarkan saya dan saudara seperti itu. Ya. Cuman mau menegaskan kepada kita bahwa semua itu punya Tuhan, amin. Semua punya Tuhan. Ayat ini mau ajarkan kepada saya dan saudara bahwa karena itu punya Tuhan berarti kita harus menghormati Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam hidup kita. Karena segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Dan seterusnya ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba dan seterusnya. Yang ketiga, mengapa saya dan saudara harus menghargai Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan sebab dialah Allah kita, kitalah umatnya. Dengan kata lain kita diangkat menjadi milik Tuhan. Diangkat menjadi milik Tuhan. Kita orang yang berdosa tapi Tuhan mengangkat saya dan saudara. Amin. Kita orang yang berdosa. Saudara pasti pernah melihat para pemulung kan? Ya. Saudara pasti pernah melihat para pemulung. Apa yang dilakukan oleh pemulung? Memilih sampah-sampah. Ya, memilih sampah-sampah yang bisa menghasilkan uang. Atau dia memilih sampah-sampah dari sampah-sampah yang buruk. Nah Tuhan sudah mengangkat saya dan saudara. Kita adalah orang yang berdosa. Harusnya kita tidak layak menerima kasih karunia itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kita dilayakkan. Kita diangkat menjadi miliknya. Dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima dikatakan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan
kehendaknya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Diangkat menjadi anaknya, saudara. Ini Tuhan, saudara. Kita yang berdosa diangkat menjadi anaknya. Jadi saudara ya, keterlaluan. Kalau kita tidak menghargai Tuhan, kalau kita tidak menghormati Tuhan dalam hidup kita. Keterlaluan, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, aduh keterlaluan, saudara. Seenaknya saja dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak punya pengaruh dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan itu tidak memberikan dampak di dalam hidupnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita ketahui bersama bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa yang harus dihormati. Nah, ini bedanya, saudara. Nah, kalau kita memang menjadi anak-anak Tuhan, ya kita sudah menyadari bahwa kita diangkat menjadi anaknya. Mari kita belajar menghormati Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Gimana caranya kita menghormati Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Kita kembali dalam bacaan kita. Kita lihat dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Cara kita menghormati Tuhan yang pertama adalah bersorak bagi Tuhan, dengan kata lain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau dengan kata lain hidup di dalam penyembahan. Inilah cara untuk menghormati Tuhan. Hidup di dalam penyembahan. Menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan, enggak kok saya menghormati Tuhan, saya menghargai Tuhan, tapi kita tidak punya kehidupan doa, ya kita nggak punya kehidupan doa di dalam Tuhan, sama saja kita tidak menghormati Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara ini ya, kalau kita berkata bahwa saya menghargai Tuhan, tapi kita nggak punya kehidupan doa setiap hari, ya, itu sebenarnya kita tidak pernah menghormati Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan. Jadi orang yang menghargai Tuhan, dia tahu bagaimana caranya menghargai Tuhan. Yaitu dia hidup di dalam penyembahan. Dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Hidup sehari ini 24 jam. Ya, satu hari 24 jam. Dalam satu hari 24 jam ini, kita harus selalu komunikasi dengan Tuhan. Dalam segala hal, kita melibatkan Tuhan. Selain itu kita punya waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara membangun relasi dengan orang lain, saya mau pastikan kalau saudara membangun relasi dengan orang lain dan saudara melibatkan Tuhan, ketika relasi saudara berusaha menipu saudara, Tuhan akan tunjukkan itu. Amin, saudara? Pasti. Karena apa? Karena saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau saudara membangun relasi dengan orang lain, tapi saudara tidak melibatkan Tuhan, ya, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, percaya deh saudara, saudara bisa kena tipu dan tidak akan ada penyelesaian. Mungkin ada penyelesaian tapi susah. Kenapa? Karena tidak menghadirkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Mengapa banyak anak Tuhan yang bolong? Dalam artian begini saudara, banyak anak-anak Tuhan yang bobol, ya, bocor terus. Kenapa? Karena masih mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak ada di dalam hadirat Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Tapi kalau libatkan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melibatkan Tuhan, percayalah Tuhan akan selalu berdiri di depan saudara.
Tuhan akan selalu menolong saudara. Tuhan akan selalu membela saudara. Tuhan akan selalu menunjukkan jalan keluar. Ketika saudara mengalami masalah, Tuhan akan tunjukkan bagaimana cara saudara mengatasi masalah itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya, ambil waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Mulailah hari saudara dengan Tuhan. Ya, mulailah hari saudara dengan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, ketika dia bangun, yang pertama dia cari adalah Tuhan, bukan handphone. Amin, saudara? Amin. Orang yang menghargai Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, ketika dia bangun pagi, yang pertama dia cari adalah Sang Penciptanya, yang mempercayakan dia di hari itu, bukan handphonenya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita tangkap firman Tuhan ini. Kita mau katakan di dalam diri saya, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku menghargai Engkau Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Kita lihat Mazmur 95 ayat yang kedua dari bacaan kita. Ya, kita lihat lagi. Mazmur 95 ayat yang kedua. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Yang kedua, cara kita menghormati Tuhan adalah dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, bukan keluhan-keluhan, bukan mengeluh dan mengeluh. Saudara, orang yang menghargai Tuhan, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara Tuhan izinkan ada masalah, ya. Ketika Tuhan izinkan saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau itu Tuhan izinkan terjadi, pasti untuk mendewasakan iman saya dan saudara di hadapan Tuhan. Beda kasus kalau itu karena kesalahan-kesalahan yang kita buat. Ya, kalau kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Amin, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama-sama kita baca yang keras ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk, kita baca yang keras. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam segala hal, apapun itu. Bukan mengucap syukur hanya pada saat kita ya diberkati dalam tanda kutip. Karena kita berkelimpahan baru kita mengucap syukur. Atau karena kita dapat menyelesaikan A baru kita dapat mengucap syukur. Ketika Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak baik datang dalam hidup kita, kita mengomel, kita menyalahkan Tuhan. Aduh, kenapa sih ini Tuhan? Aduh, mengapa Tuhan? Tuhan, aku kan sudah buat A, aku sudah buat B, aku sudah buat C yang terbaik. Tapi kok masih bisa seperti ini? Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah naik kelas. Iman kita akan stagnan. Berjalan di tempat. Kalau kita tidak mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya mau melihat umat-umatnya yang selalu menaikkan ucapan syukur kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jangan banyak mengeluh, ya, susah ini. Ya saudara, kalau kita bilang susah, susah terus jadinya. Ya kan? Kalau kita gemakan kata-kata yang membangun. Ya. Gemakan kata-kata yang memberi dampak yang baik di dalam hidup kita. Bukan kata-kata yang melemahkan. Bukan kata-kata yang menjatuhkan. Bukan kata-kata yang membuat saudara seolah-olah tidak bisa bangkit. Gemakan kata-kata itu. Kalau saudara lihat dalam pekerjaan saudara lihat kondisinya kurang baik.
Saudara perkatakan dengan perkataan iman di dalam Tuhan. Sambil saudara tetap bekerja melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tetap lakukan yang terbaik. Ya walaupun walaupun di depan mata ini gak bagus. Sudah banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Abraham, Ishak, Yakub di tempat-tempat yang sebenarnya menurut manusia tidak bagus, tetapi mereka bisa fight di situ, mereka bisa maju di situ. Karena apa? Karena mereka selalu connect dengan Tuhan. Mereka selalu dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk selalu mengucap syukur apapun yang saya dan saudara alami. Mungkin itu sakit. Ya, mungkin terasa sakit di dalam hati kita. Saudara sudah berbuat baik, orang masih kecewakan saudara. Saudara sudah menolong orang lain, orang masih kecewakan saudara. Saudara tidak mengganggu orang lain, saudara masih saja difitnah. Mungkin itu sakit saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, belajarlah untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak hanya dalam segala hal, tetapi juga di dalam segala keadaan. Apapun keadaan saudara. Mungkin itu tidak baik, tetapi ketika saudara dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepada saya dan saudara. Jadi Bapak Saudara percayalah akan kasih Tuhan, amin. Percayalah akan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kita menghormati Tuhan, pasti Tuhan juga akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada akibat dong, ada dampak. Masa ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan hanya lihat-lihat begitu saja? Enggak saudara. Kalau saya melihat dari Mazmur 95 ini Bapak Ibu Saudara, campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa kepada pemazmur. Ketika saya dan saudara menghormati Tuhan, ya, ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika kita tidak menghormati Tuhan, mungkin kita melihat itu baik, tapi sebenarnya kita sudah terbuang dari hadirat Tuhan. Adam dan Hawa, contoh yang sangat besar. Mereka terbuang dari hadirat Tuhan, karena mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan. Mereka terbuang dari hadirat Allah. Saudara bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Kejadian pasal 3 juga ayat 1-24. Adam dan Hawa terbuang dari hadirat Tuhan karena mereka tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Mereka terhilang. Yang berikutnya, Nadab dan Abihu alami kematian dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nadab dan Abihu mati. Karena apa? Karena mereka mempersembahkan Allah yang asing. Mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Imamat 10 yuk. Kita perhatikan Imamat 10. Imamat 10 ayat 1-7. Ini ngeri saudara ya. Ayat ini. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Ini anak-anak Harun. Harun adalah seorang imam. Harun adalah seorang hamba Tuhan. Atau saya katakan Harun adalah seorang pendeta. Harun adalah seorang gembala, ibaratnya seperti itu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Harusnya kan dia tahu bahwa yang dipersembahkan kepada Tuhan ini yang seperti apa. Kan bapaknya imam. Nah ini saudara ya, doakan kami, ya doakan keluarga gembala. Ini tidak main-main saudara. Antara bapaknya dan anaknya. Enggak connect nih. Bapaknya perintah dari Tuhan persembahkan yang seperti ini. Anaknya mempersembahkan yang lain. Api yang asing. Ayat yang kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan.
mempersembahkan api yang asing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai ada api-api yang asing di dalam diri kita. Ya, jangan sampai ada api-api yang asing di dalam hidup kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, sebagai umat-umat Tuhan, mari kita persembahkan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Hati yang murni di hadapan Tuhan. Jangan bercampur dengan yang lain, harus yang murni. Kalau saudara perhatikan bagaimana Nadab dan Abihu, mereka udah salah di hadapan Tuhan. Dan tidak ada toleransi. Bersyukurnya Bapak Ibu, Saudara dan saya ada di zaman anugerah Tuhan, iya kan? Ada di zaman anugerah Tuhan. Jadi kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan yang besar. Untuk itu mari kita hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa terbuang. Atau seperti Nadab dan Abihu mengalami kematian. Tapi kalau kita menghargai Tuhan, kita pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Ya, hargailah Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi saya ingin beritahukan kepada saudara hari ini. Hargailah Tuhan. Hormatilah Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita. Dalam pekerjaan saudara, hargailah Tuhan. Dalam pendidikan, hargailah Tuhan. Dalam keluarga, hargailah Tuhan. Kalau dalam keluarga gimana cara kita menghargai Tuhan? Kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ini penting saudara, saya diingatkan saudara dalam firman Tuhan ini. Hargai satu dengan yang lainnya. Siapapun itu, jangan pernah kita menganggap orang lain tidak berarti, orang lain tidak berharga. Tetapi biarlah kita saling menghargai. Dan di mana kita menghargai orang lain, Tuhan juga pasti menghargai kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesus. Layak terima segala pujian, tunaikan sembah. Oh, segala pujian. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Oh, kuduslah nama-Mu. Amin. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah
kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Oh, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu. Engkau layak ya Tuhan. Segala pujian ku naikkan sembahku. Oh, segala pujian dan syukur bagi oh Tuhan. Yesus, Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian. Oh, haleluya, amin. Yesus, Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar menghormati Engkau Tuhan. Kami mau belajar menghargai Engkau di dalam hidup kami. Dalam segenap aktivitas kami, kami mau belajar menghargai Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika ada hal yang salah yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Lama sangka lama raya lama lama lama. Ibaraya lama sangka lama raya lama lama lama. Oh, haleluya. Dan syukur bagi amin. Yesus, dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih karena hari ini Engkau mengajari kami untuk belajar menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam segala perilaku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa secara khusus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan berkuasa memulihkan, menyembuhkan. Mungkin saat ini ada yang sedang kecewa. Tuhan, oh Engkau sendiri yang membebat hati yang kecewa ya Tuhan. Oh yang susah, Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak-Mu dalam pekerjaan. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, Engkau selesaikan Tuhan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberkati rumah tangga dari anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dihadapi, masalah apapun yang dihadapi dalam rumah tangga, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati kota kami Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang. Engkau sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.